Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Riani dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, dari kelas Psikologi F. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ustazah Siti Amanah yang berprofesi sebagai guru PPKN di Pesantren Putri Al-Mawaddah. Baik Ustazah, apa kabarnya Ustazah? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semua satu keluarga sehat ya Ustazah? Semuanya sehat, alhamdulillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik Ustazah, di sini saya akan melaksanakan tugas saya untuk mewawancarai Ustazah. Baik Ustazah, saya mohon waktunya ya Ustazah ya. Baik. Di sini saya akan membahas mengenai integritas pemuda dalam mengamalkan Pancasila Ustazah. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi integritas pemuda dalam mengamalkan Pancasila Ustazah? Sebagai pemuda, dia mau mengamalkan nilai Pancasila itu mungkin karena pemuda itu merasa senasib seperjuangan. Misalnya dulu Indonesia itu kan ya dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Jadi dengan adanya merasa nasib, kita sudah punya dasar negara Pancasila, maka dengan adanya perasaan senasib dan perjuangan, maka pemuda itu mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya dasar negara itu tidak akan digantikan oleh ideologi yang lain. Jadi intinya ya ingat perasaan senasib dan perjuangan itu tadi. Begitu ya Ustazah ya. Lalu untuk yang kedua, kapankah Ustazah para pemuda itu dapat mengamalkan Pancasila yang sesuai berdasarkan integritas? Ya seharusnya ya pengamalan Pancasila itu dimulai sejak dini. Sejak dini sudah ditanamkan nilai Pancasila, terutama diajarkan dalam keluarga itu pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah diajarkan sejak dari keluarga, terus ditambah di sekolahan formal, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Begitu ya Ustazah. Berarti dari ketika dari keluarganya itu sudah mengamalkan Pancasila. Iya, dari mengamalkan dari Pancasila dalam lingkungan dulu. Jadi dari kecil itu sudah mulai dilatih. Iya, dilatih untuk misalnya berbagi sama teman, tidak boleh saling bertengkar sama teman dan lain-lain. Berarti dari suatu hal yang kecil dulu gitu ya Ustazah. Mulai dari yang terdekat sampai yang di masyarakat dan kenegaraan. Baik. Lalu untuk yang selanjutnya, di manakah Ustazah para pemuda itu dapat mengamalkan Pancasila yang sesuai berdasarkan integritas? Ya, pemuda mengamalkan ya dimanapun pemuda itu kan ya harus mengamalkan Pancasila. Di rumah, di sekolahan, di lingkungan, di masyarakat, dengan teman, semuanya kan harus dimanapun harus melaksanakan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Ustazah ya. Iya. Berarti dimanapun kita berada, harus harus sesuai dengan berdasarkan Pancasila. Apapun yang tidak sesuai dengan Pancasila ya harus dihindari. Lalu untuk selanjutnya, siapakah Ustazah pemeran penting dalam pengamalan Pancasila di sini? Pemeran penting saya kira semuanya ya penting ya. Untuk mengamalkan Pancasila itu semua warga negara penting. Tapi yang kalah pentingnya terutama ya yang diharapkan pemuda itu ya. Yang penting pemuda itu harus lebih penting mengamalkan Pancasila, karena pemuda adalah merupakan generasi penerus bangsa. Kalau pemudanya kuat, negaranya akan menjadi kuat. Kalau pemudanya lemah, tidak mengamalkan Pancasila, kan negaranya terus bagaimana besok? Kita harus sebagai pemuda harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Berarti penting. Yang paling penting itu pemuda ya Ustazah ya? Iya, pemuda ya penting ya, semuanya yang penting. Tapi pemuda itu lebih diharapkan harus sebagai generasinya penerus itu loh, masa depan bangsa. Lalu untuk selanjutnya, mengapa Ustazah pemuda di sini termasuk golongan penting dalam pengamalan Pancasila? Ya itu tadi, karena pemuda itu sebagai pemegang tonggak ke depan bangsa Indonesia, dimana harus kalau pemudanya kuat, Indonesia mungkin akan jadi kuat. Kalau pemudanya lemah, moralnya menjadi rusak, Indonesia akan
menjadi Hancur. hancur. Itulah perannya pentingnya pemuda untuk lebih mengamalkan nilai Pancasila. Baik, Ustazah. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana Ustazah pemuda dapat memastikan bahwa ia tuh bertindak sesuai dengan integritas? Mungkin bagaimana pemuda itu mengukur gitu Ustazah? Gini, maksudnya kalau pemuda itu saya kira kalau sudah melaksanakan sesuai dengan norma-norma yang ada, Iya. norma-norma yang ada misalnya norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, norma hukum, dan terutama nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama sampai sila kelima sudah sesuai dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku sekarang ini, jujur, ikhlas, dan lain itu saya kira sudah Berdasarkan integritas gitu. Gitu berarti kita bisa ya Ustazah mengukur gitu. Iya, mengukur. Sendiri, Berarti gitu. saya sudah sesuai. Atau saya sudah sesuai ataukah belum gitu Iya. berarti bisa ya. Berarti kalau tidak melanggar norma, tidak melanggar hukum, jujur ikhlas, insya Allah ya sudah sesuai. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, Ustazah. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana Ustazah cara menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi kaum pemuda itu, yang dimana di era ini telah banyak budaya-budaya masuk dan mempengaruhi para pemuda. Contohnya seperti pada budaya-budaya barat seperti saat ini, Ustazah. Iya, kita sebagai pemuda seharusnya ya ditanamkan mulai sekarang itu cinta nasionalisme, kan cinta tanah air. Kita harus dimulai dari satu, antara lain senang memakai produk sendiri, tidak mengedepankan produk luar. Terus senang kita memelihara budaya kita sendiri dengan cara ikut festival budaya, kesenian, olimpiade, dan lain itu termasuk kita menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan juga dengan mempelajari sejarah-sejarah baru, perjuangan para pahlawan dulu, maka kita senantiasa kan sudah merasa perjuangan para pahlawan begitu beratnya, maka kita terus dalam hati itu ingin merasa ingin ikut berjuang demi negara Indonesia. Itu patriotismenya. Iya, ya, itu Ustazah. patriotismenya. Jadi para pemuda ini yang saat ini sudah memasuki era di mana para banyaknya budaya-budaya barat yang masuk di Indonesia begitu ya, sehingga mempengaruhi para pemuda-pemuda itu begitu ya. Iya, makanya ya harus ditanamkan dari sekarang itu ya, mulai dari Cinta tanah air, patriotisme itu merupakan waktunya demi negara, demi terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Ustazah. Untuk selanjutnya, bagaimana menurut Ustazah tanggapan Ustazah terkait pengamalan Pancasila di era milenial? Terkait Terkait pengamalan Pancasila di era milenial sekarang ini? Iya, Ustazah. Pengamalan Pancasila sekarang ini, makanya kita ya harus harus berusaha sebagai pemuda itu harus sering mengikuti pelatihan-pelatihan atau yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau dulu itu ada pelatihan P4, kalau sekarang kan ya harus misalnya di Karang Taruna adanya berarti aktif gitu ya, aktif pelatihan bela negara atau supaya bisa menyaring dengan keadaan budaya luar yang masuk ke Indonesia. Kita harus bisa menyaring dan kembalinya kepada Pancasila, yang sesuai dengan Pancasila kita pakai, yang tidak sesuai kita buang. Jadi kita harus bisa benar-benar menyaring gitu ya, benar menyaring Pancasila sebagai filternya gitu. Berarti di sini Pancasila itu sangat penting gitu ya, Ustazah. Sangat penting, kalau harus ditanamkan sejak dini, harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dari suatu hal yang kecil pun juga ada ya, dari hal yang kecil pun harus kita tanamkan mulai sekarang, terutama kepada pemuda sebagai penerus bangsa, pejuang bangsa. Itu saja. Di sini alhamdulillah untuk pertanyaan-pertanyaan wawancaranya alhamdulillah sudah selesai, dan terima kasih banyak untuk hari ininya ya Ustazah. Mungkin saya bisa mengambil sedikit kesimpulan dari wawancara ini, bahwasanya pemuda itu sangatlah penting bagi generasi Indonesia, dan bahkan di sini pemuda di sini itu
sebagai generasi, istilahnya sebagai apa Ustazah, bibitnya ya Ustazah, bibit penerus perjuangan, penerus perjuangannya gitu ya Ustazah ya. Dan karena tanpa pemuda apalah Indonesia yang akan datang gitu. Betul. Begitu ya Ustazah ya. Jadi kita sebagai generasi muda untuk saat ini kita harus bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme. Itu sangatlah penting demi Indonesia kita, demi negara kita, bangsa kita ini gitu. Jadi dari berbagai macam budaya, agama, suku dan lain sebagainya itu kita harus bisa menjadi satu, mempereratkan persatuan dan kesatuan kita gitu ya, demi untuk menjunjung tinggi Indonesia di tengah-tengah yang beraneka ragam kebudayaan Indonesia dan lain-lain. Begitu ya Ustazah ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk waktunya Ustazah. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustazah, mohon maaf, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sudah dengan narasumber saya yang kedua, yaitu dengan saudari Safratur Rahmah. Dia ini adalah salah satu murid atau santriwati di pesantren Putri Al-Mawaddah. Baik, langsung saja. Baik, saudari Safratur Rahmah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai integritas pemuda dalam mengamalkan Pancasila. Kan di sini kan kita ini kan sebagai bibit-bibit atau generasi ya, bisa dibilang sebagai generasi penerus bangsa ya. Nah, menurut Anda apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi integritas pemuda dalam mengamalkan Pancasila ini? Baik, menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi integritas pemuda dalam mengamalkan Pancasila, pertama, dulu kan Indonesia dijajah sama Belanda sama Jepang. Iya. Jadi pertama ada rasa senasib seperjuangan. Jadi di antar pemuda merasa kita pernah dalam kondisi yang sama. Jadi kita di sini mengamalkan Pancasila karena pertama Pancasila adalah dasar-dasar negara. Jadi itu adalah juga sebagai kita sebagai pemuda, sebagai warga negara, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda di negara tersebut. Jadi yang kedua juga ada rasa sadar bahwa Indonesia dulu dikenal terkenal dengan negara yang pun akan berkembang. Jadi sebagai pemuda kita pasti merasa bahwa bagaimana kita bisa menjadi pemuda yang baik, pemuda dan warga negara yang baik di negara Indonesia. Begitu ya. Jadi lalu untuk yang kedua, kapankah para pemuda dapat mengamalkan Pancasila yang sesuai dengan berdasarkan integritas? Pemuda dapat mengamalkan Pancasila sesuai berdasarkan integritas itu di saat para pemuda bisa terjun langsung masyarakat, bersosialisasi juga mungkin dalam lingkungan sekolah, dalam masyarakat dan di lingkungan lain. Dia bisa menyesuaikan diri, bersosialisasi dengan baik. Lalu selanjutnya, di manakah para pemuda itu dapat mengamalkan Pancasila yang sesuai berdasarkan integritas? Di mana? Kalau di mana pun pasti di mana pun kita berada, di mana pun kita berada, kita juga sebagai pemuda wajib mengamalkan nilai Pancasila. Mungkin halaman kecil dalam rumah kita harus bisa. Bagaimana mungkin dengan keluarga kita, dengan adik-adik, di sekolah, dengan teman-teman, kita sadar dan juga di lingkungan masyarakat mungkin kita berorganisasi bagaimana sikap kita. Baik. Lalu siapakah pemeran penting dalam pengamalan Pancasila di sini? Siapa pemeran penting? Pemeran penting pastinya adalah pemuda Indonesia. Pastinya ya pemuda-pemuda ya. Tapi selain pemuda itu ada Bang? Pemuda dan kelas pemuda pastinya anak kita diajarkan mengamalkan Islam masih dari SD, masih dari kecil kalau diajarkan sedikit. Jadi sebelum dari SD itu pastinya dari awal itu pasti dari lingkungan keluarga dulu ya. Jadi mungkin dari didikan orang tua itu seperti apa, itu udah mulai ditanamkan rasa untuk menanamkan Pancasila itu tadi ya. Gitu. Baik. Lalu untuk selanjutnya, mengapa pemuda di sini termasuk golongan penting dalam pengamalan
pemuda masuk dalam penting dalam pengalaman Pancasila, yaitu pemuda Indonesia otomatis adalah negara. Selanjutnya, bagaimana pemuda dapat memastikan bahwa ia itu bertindak sesuai dengan integritas? Maksudnya di sini, bagaimana cara ia itu bisa mengukur gitu, mengukur apakah saya ini sudah sesuai integritas atau saya ini belum mencapai integritas, bagaimana tuh? Seperti apa? Pemuda dapat memastikan bahwa ia bertindak sesuai integritas. Di sini bagaimana kita bisa menilai diri kita sendiri bahwa kita sudah bisa bermanfaat bagi orang lain, bahkan kita juga bisa berguna bagi orang lain, kita bisa menilai diri kita sendiri. Jadi intinya kita harus melakukan hal-hal yang selalu hal baik dan hal yang sesuai dengan nilai Pancasila di bahasa itu. Berarti intinya sesuai yang ya itu sudah sesuai atau belum kan gitu ya, sesuai dengan Pancasila begitu ya. Baik, lalu untuk selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi kaum pemuda yang dimana di era saat ini telah banyak budaya masuk yang mempengaruhi para pemuda, seperti budaya-budaya barat kayak gitu yang bisa mempengaruhi pemuda-pemuda saat ini. Bagaimana? Cara membuka rasa nasionalisme dalam diri pemuda sekarang dan dalam era sekarang dimulai dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri bahwa sebenarnya mencintai negara sendiri itu sangat penting. Mencintai negara Indonesia, mencintai barang dari contoh kita mencintai barang-barangnya. Kita tidak apa-apa sebenarnya misalkan kita menyukai hal-hal yang baru dari luar Indonesia, tapi lebih kita sadari dulu apakah itu baik, apakah itu berdampak positif bagi diri kita. Kalau mau berdampak positif, kita harus mencontohnya, mencontoh dari baiknya di sini kita contoh sebagai dari diri sendiri. Jika itu berdampak negatif, lebih baik ya harusnya tidak contoh karena itu bakal mempengaruhi dampak di diri kita juga di hari kemudian. Gitu, baik. Lalu bagaimana tanggapan Anda terkait pengamalan Pancasila di era milenial? Tanggapan saya tentang pengamalan Pancasila di era milenial sekarang, pemuda sekarang kalau kita lihat dalam pengamalan Pancasila itu sangatlah Kurang, ya. makin kesini makin kurang Iya, sekali. begitu ya. Mungkin dari satu ibadahnya aja kita lihat makin sekarang makin kurang, makin sedikit juga orang-orang yang mungkin sadar akan penting ibadah pada Allah. Saya itu makin kurang. Terus dari adabnya juga, adabnya makin sekarang makin luntur dari nilai adab salah satu pada orang tua, pada saudara, pada orang yang Lebih tua gitu ya. Lalu bagaimana menurut Anda jika kita sudah melihat akan hal-hal tersebut ya, apakah itu tuh bisa kita perbaiki gitu? Kan kita sebagai generasi muda nih, sama-sama generasi muda ya, untuk penerus generasi bangsa ini. Jadi apakah bisa diperbaiki? Insya Allah pasti bisa diperbaiki. Yang pertama mudahnya dimulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa mengingatkan orang. Jadi intinya dari diri kita sendiri. Baik. Lalu alhamdulillah di sini dari wawancara kita ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Baik, saya akan mengambil sedikit kesimpulan ya dari wawancara kita siang hari ini. Baik, di sini intinya integritas pemuda dalam mengamalkan Pancasila. Jadi intinya seorang pemuda di sini itu sebagai pemeran penting ya buat negara kita, buat penerus bangsa. Jadi tanpa pemuda